Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah penelitian tindakan kelas. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Erli Magfiro yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus membawakan materi pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Materi yang akan dibahas yang pertama fokus masalah dan yang kedua pelaksanaan PTK. Materi yang pertama yaitu fokus masalah. Sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan, misalnya tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Sikap tersebut diperlukan untuk menumbuhkan keinginan peneliti memperbaiki kualitas pembelajaran. Tahapan ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Kegiatan PTK sebelum pelaksanaan penyusunan rencana PTK merupakan kegiatan yang mendasari pelaksanaan PTK. Kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Kegiatan dimulai dengan langkah mengidentifikasi bidang fokus masalah yang akan diteliti. Bidang masalah diteliti dan dikembangkan. Dalam pendidikan dan kurikulum, bidang masalah yang dipilih yang memiliki sumbangan paling besar terhadap mutu hasil pendidikan, khususnya mutu kemampuan dan pribadi siswa, seperti implementasi kurikulum. Bidang tersebut masih mencakup secara luas, terdiri dari berbagai segi, misalnya segi pembelajaran, praktik, pengelolaan kurikulum, ekskul, penggunaan media, evaluasi, dan lain-lain. Yang kedua, pengumpulan data. Langkah kedua ini merupakan langkah dengan melakukan kegiatan pengumpulan data berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi fokus masalah. Sebagai contoh yang menjadi dasar adalah pembelajaran kooperatif atau pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Dalam langkah ini, seorang guru mengidentifikasi, menghimpun dokumen-dokumen, mengingat-ingat kegiatan pembelajaran dan hasil pembelajaran yang berkenan dengan pemecahan masalah yang pernah dilakukannya. Yang ketiga, analisis dan interpretasi data. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis secara kualitatif, diuraikan, dibandingkan, dikategorikan, disintesiskan, lalu diurutkan secara sistematis. Hasil analisis diinterpretasikan dalam arti diberi makna, baik makna umum maupun makna atau sendiri-sendiri. Yang keempat, solusi permasalahan. Hasil masalah-masalah yang telah ditemukan kemudian dicarikan solusi untuk mencari cara perbaikan, yang dapat dilakukan dengan mengkaji teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan, berdiskusi dengan guru lain atau dengan pakar, serta guru dapat menggali pengalaman sendiri. Materi yang kedua yaitu pelaksanaan PTK. Berdasarkan 4 kegiatan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah melakukan langkah-langkah umum PTK yang merupakan satu daur atau siklus yang terdiri dari kegiatan. Yang pertama, perencanaan. Dimulai dengan mempersiapkan rencana pembelajaran dan skenario tindakan, termasuk bahan pelajaran dan tugas-tugas.
menyiapkan alat pendukung atau sarana lain yang diperlukan, mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data, dan melakukan simulasi pelaksanaan jika diperlukan. Yang kedua, pelaksanaan atau tindakan. Fase tindakan merupakan tahapan pelaksanaan tindakan-tindakan yang telah direncanakan. Fase ini, peneliti sudah harus benar-benar menguasai skenario pengajaran sebelum menerapkannya. Fokus perhatian peneliti pada fase ini bukan pada bagaimana proses peningkatan keterampilan mengajar guru, tapi pada proses menggunakan strategi yang direncanakan untuk melihat seberapa jauh strategi itu mengatasi masalah yang ingin diatasi. Peneliti disarankan untuk berkolaborasi dengan beberapa kolega yang mengajarkan mata pelajaran yang sama. Mereka bertugas mengamati implementasi perencanaan dan melihat seberapa jauh strategi itu memecahkan masalah. Yang ketiga, observasi. Observasi merupakan proses pengumpulan data mengenai tingkat keberhasilan strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Observasi difokuskan pada data yang berhubungan dengan kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Pada fase observasi ini, peneliti dan kolaborator juga menyepakati sumber dan jenis data yang akan dikumpulkan, serta teknik dan instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Proses penjaringan data sesuai dengan kesepakatan yang diambil juga dilakukan pada fase observasi ini. Yang keempat, refleksi. Refleksi merupakan proses analisis data dan diskusi untuk menentukan sejauh mana data yang dijaring menunjukkan keberhasilan strategi mengatasi masalah. Analisis terhadap hasil observasi dilakukan dengan membandingkan data yang terjaring dengan kriteria keberhasilan yang telah ditargetkan. Sebagai contoh, sebuah strategi yang diarahkan untuk meningkatkan kemahiran para guru di sebuah sekolah dasar dalam pembelajaran melalui metode pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Achievement Division. Pembelajaran kooperatif dianggap berhasil bila yang pertama, para guru tersebut menyenangi pembelajaran kooperatif tipe STAD. Kedua, peneliti merasa nyaman menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Yang ketiga, para guru semakin aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, kemahiran guru menjalankan pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam aktivitas pembelajaran, seperti terungkap melalui penilaian siswa yang memberikan nilai rata-rata 4,6 atau dalam skala 5 kepada guru melalui angket. Refleksi yang dilakukan melalui proses analisis data dan diskusi ini berfungsi untuk menilai kriteria keberhasilan yang mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai, dan apa yang menyebabkan kriteria itu belum tercapai. Hasil penilaian ini akan menunjukkan unsur strategi yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, peneliti dan kolaborator dapat memperbaiki strategi tersebut secara optimal. Strategi yang sudah diperbaiki inilah yang menjadi fase perencanaan pada siklus kedua, yang nantinya diimplementasikan, diobservasi, dan direfleksi kembali dalam melaksanakan tindakan atau perbaikan. Observasi dan interpretasi dilakukan secara simultan. Pemeran utama adalah guru, namun guru dapat dibantu oleh alat perekam data atau teman sejawat sebagai pengamat. Agar pelaksanaan tindakan sesuai kaidah PTK, perlu diterapkan 6 kriteria. Yang pertama, metodologi penelitian jangan sampai mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Yang kedua, pengumpulan data jangan sampai menyita waktu guru terlampau banyak. Yang ketiga, metodologi harus reliable hingga guru dapat menerapkan strategi yang sesuai. Yang keempat, masalah harus sesuai dengan kemampuan dan komitmennya. Yang kelima, guru harus memperhatikan berbagai aturan yang berkaitan dengan tugasnya.
Dan yang keenam, PTK harus mendapat dukungan dari masyarakat sekolah. Di kesimpulannya, langkah-langkah dalam PTK merupakan satu daur atau siklus yang terdiri dari: pertama, merencanakan perbaikan; kedua, melaksanakan tindakan; yang ketiga, mengamati; dan yang keempat, melakukan refleksi. PTK memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Diimplementasikan dengan baik berarti guru mencoba mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran. Diimplementasikan dengan benar berarti sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian tindakan. Demikian tadi presentasi kelompok saya. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.